warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya mengajak kepada sekalian, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur atas segala nikmat yang besar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan saling tatap muka sama lain untuk melanjutkan pembelajaran seperti biasanya. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menjadi anutan bagi kita semua. Oke, mana kabarnya? Baik, Pak. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sejenak. Kemudian doa dipimpin oleh Bapak Yas. Silakan Bapak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kebudayaan kita masing-masing. Doa mulai. Amin. Doa selanjutnya. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, seperti biasanya, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Ketika disebut namanya, silakan menyebut Agus Dawan, Pak Alfian Dawan, Pak Andika Agus Kurniawan, hadir Pak Andre Swakil, hadir Pak Danang Prayoga, Pak Dewi Sinasari, Hadir Pak. Dimas Adi Prayoga, hadir Pak Ina Aisyah Putri, Hadir Pak. Elsa Jessica, Fadil Insyaabirin, Pak Roji, hadir Pak Ferdian Pratama, hadir Pak Fitri Minutu, hadir Pak Ferdi Wardani, hadir Pak Besan, Hadir Pak. Jeffrey Mudianto, hadir Pak Nita Kristiwanti, Nia Sapistri Makatika, Nisha Nazar Rais, Hadir Pak. Nurdilen, Pak Dia Prilia, Hadir Pak. Sri Mamendra, hadir Pak Siwa Salasiwa, Hadir Pak. Sama dari Sukma, hadir Pak Salim Mulaku, Pak Santi Rawati Dawan, Hadir Pak. Sari Santianti, Hadir Pak. Selvi Cicilia, Hadir Pak. Siti Fausia Waibulat, Hadir Pak. Suci, Hadir Pak. Tiara Putri Sakawati, Hadir Pak. Diana. Hadir Pak. Jadi tadi Pak Guru sudah mengecek kehadiran kalian. Ada 2 orang yang tidak sempat hadir pada kesempatan kali ini. Jadi kita lanjut. Jadi seperti biasanya sebelum pembelajaran kita menumbuhkan rasa nasionalisme yang ada pada diri kita masing-masing dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi satu orang depan Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri.
Oke. Nah sekarang apa yang Anda lihat pada gambar tersebut? Gambar eksperimen. Eksperimen gitu ya? Jadi ada 4 gambar itu menggambarkan apa yang kita lakukan pada hari ini. Ini melakukan sebuah eksperimen percobaan atau sebuah penelitian. Nah, seperti biasanya dalam pembelajaran, aku akan bertanya kepada kalian terkait dengan minggu yang lalu kita sudah belajar apa saja larangan. Silakan. Saya Pak, latihan teks laporan percobaan. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Buat teks laporan percobaan. Oke, lanjut. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Struktur teks laporan percobaan. Oke, struktur tes laporan percobaan. Ada lagi? Silakan. Tadi sama yang di sana ya. Struktur apa? Oh, kemudian kamu Kaidah teks percobaan. kaidah pembahasan tes percobaan. Oke, tentang supaya semua. Sebenarnya tidak beda jauh dengan pembelajaran seperti biasanya. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar terkait dengan kompetensi dasar 4.2, yaitu menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan beberapa data, struktur, aspek bahasa, dan aspek lisan. Kemudian yang ingin kita capai pada hari ini adalah membuat laporan, bahan, alat, dan hasil dalam laporan percobaan. Jadi ini yang ingin kita capai pada hari ini. Satu ini. Oke, bisa dipahami? Salah. Oke, jadi pertemuannya kita dapat ini. Kemudian kita lanjut. Manfaat belajar teks laporan percobaan itu ada 6 ya. Jadi apa manfaatnya bagiku? Jadi seperti biasanya Pak Guru selalu menyampaikan kepada kalian terkait dengan manfaat mempelajari sesuatu. Jadi manfaatnya yaitu yang pertama menambah pengetahuan serta wawasan tentang objek atau proses yang diamati. Jadi kalian nanti akan mengamati sesuatu. Dengan mengamati sesuatu akan menambah wawasan kalian. Kemudian yang kedua mendapatkan data yang objektif. Jadi tentunya objektif itu bukan dari ada-ada, tapi memang betul sesuai dengan pengamatan kalian, sesuai dengan fakta yang ada, bukan opini ya. Kemudian dari data hasil observasi membaca dapat menghasilkan dan menginterpretasi suatu peristiwa atau tertentu, sampai pada yang keenam dapat digunakan mengukur kualitas suatu proses atau situasi atau objek tertentu. Jadi ini ada 6 yang kalian akan capai dan manfaatnya kepada kalian. Oke, jadi seperti yang kalian tadi sampaikan bahwa pengertian teks laporan percobaan, saya pikir kita sudah belajar sebelumnya. Jadi saya akan saja dulu saja ya. Nah, kemudian meskipun kita sudah belajar sebelumnya tentang struktur tes laporan percobaan, tapi saya ingin kalian lebih mantap lagi. Jadi ada 2 struktur menurut 2 ahli ini yang mengungkapnya. Tetapi kita akan menggunakan struktur dengan ahli yang pertama. Ada judulnya nanti, ada tujuan, alat dan bahan, langkah, hasil percobaan, dan kesimpulan. Jadi kita akan menggunakan struktur yang pertama itu. Bisa dipahami? Jadi saat menulis nantinya kita gunakan 6 itu. Kemudian penjelasannya seperti ini kurang lebih. Oke, sebelum kalian membuat laporan percobaan, jadi ini adalah salah satu hasil ya
laporan hasil percobaan. Tadi kan ada 6 itu. Kalau ini judul, kemudian ada tujuan, ada alat dan bahan. Selanjutnya ada langkah-langkah, kemudian hasil dan kesimpulan. Maka itu dianggap padu, ya. Jadi Anda harus membuat teks laporan percobaan sesuai dengan struktur yang saya sudah tetapkan tadi. Berarti ada judul, tujuan, alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, hasil dan kesimpulan. Sudah dipahami sampai di sini? Paham? Oke. Itu tadi strukturnya. Jadi itu sudah bagian daripada kerangka. Jadi pada saat kita ingin menulis teks laporan percobaan, kita harus tahu dulu kerangkanya. Jadi itu sudah 6 dan kita harus isi. Itu sudah bagian dari kerangka struktur itu. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengembangkan kerangka teks laporan percobaan itu? Itu ada 2, harus menulis struktur tadi sesuai dengan struktur yang ada. Kemudian perhatikan kaidah kebahasaan yang harus ada pada teks laporan percobaan. Soal ini seperti itu. Nah, sebelum kalian menulis teks laporan percobaan, kalian harus pahami dulu bagaimana tata cara atau langkah-langkah menulis teks laporan percobaan. Jadi tidak ada jauh yang tadi ya. Yang pertama harus membuat judul dulu. Silakan buat judul laporan percobaan. Kemudian menyusun kalimat pembukaan berisi tujuan, alat dan bahan. Tidak jauh ya. Kemudian menyusun isi laporan percobaan mengenai proses berisi langkah-langkah percobaan. Selanjutnya menulis kalimat penutup yang berisi kesimpulan. Ini tidak lari dari strukturnya sebenarnya. Jadi cara-cara menulisnya. Nah, selanjutnya sebelum kalian menulis, ini ada langkah-langkah menyunting. Menyunting itu berarti memperbaiki. Setelah kita menulis nanti, kita harus perbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi. Tetapi sebelum itu kita harus tahu teorinya dulu. Nah, langkah-langkah menyunting teks laporan percobaan. 1. Membaca lagi secara keseluruhan teks laporan percobaannya lalu selesai dibuat. Jadi setelah kalian nanti membuat, dibaca secara keseluruhan dulu. Kemudian menemukan dan menandai kesalahan penulisan. Biasanya kan kita menulis itu tipe, istilahnya tipe ya. Nah, jadi kita tandai. Jadi caranya menyunting itu tidak tandai yang salah. Dia memperbaiki kesalahan yang telah ditemukan. Jadi setelah kita menulis, ada yang salah kita tandai, kemudian kita perbaiki. Kemudian teks selesai disunting dan akan diperbaiki. Selanjutnya baca ulang suntingan tersebut terhadap teks laporan percobaan serta terganti. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi ini mungkin bahasa yang baru ya. Menyunting itu artinya memperbaiki. Jadi ada kesalahan yang mau diperbaiki. Jadi sebelum kita masuk pada ranah itu, kita belajar dulu teorinya. Begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, saya pikir kalian sudah paham terkait dengan tata cara menulis laporan percobaan. Dan sebelum kalian menulis laporan hasil percobaan, saya meminta kepada kalian untuk melihat ada 2 video terkait dengan laporan percobaan. Anda cermati baik-baik. Ini memang dalam bentuk video, tetapi sudah dijelaskan secara rinci terkait dengan mulai dari tujuannya, judulnya apa. Jadi diperhatikan baik-baik. Semoga dengan rapinya video ini bisa memberikan kalian wawasan terkait dengan laporan percobaan nanti, persiapan yang menulisnya. Kegiatan percobaan ini adalah untuk mengetahui apakah air bisa masuk melalui celah-celah kecil atau lubang-lubang kecil. Hipotesis dari kegiatan percobaan ini adalah dalam sawi dapat menyerap air yang berlebihan. Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah gelas. Gelas di sini boleh gelas kaca ataupun gelas plastik yang ukurannya sama ataupun ukurannya berbeda. Di sini saya menggunakan 4 gelas dengan ukuran yang berbeda karena ini merupakan bahan bekas. Yang kedua ada sendok.
Yang ketiga ada gunting ataupun pisau. Bahan yang digunakan adalah yang pertama ada air. Air ini digunakan sebagai media dicampurkan oleh warna. Yang kedua ada sawi putih. Sawi putih ini yang digunakan sebagai media percobaan. Yang ketiga ada pewarna makanan. Jadi pewarna makanan di sini bisa menggunakan berbagai macam warna. Di sini saya menggunakan pewarna makanan hitam, merah tua, hijau, dan kuning. Pewarna makanan ini digunakan sebagai media yang dicampurkan dengan air agar percobaan ini lebih mudah. Langkah percobaannya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, siapkan gelas. Di sini saya menggunakan 4 gelas, yaitu gelas A, gelas B, gelas C, dan gelas D. Yang ketiga, isikan air pada masing-masing gelas dengan takaran yang berbeda. Di sini saya menggunakan mengisikan gelas A dengan takaran air yang banyak, gelas B dengan takaran air yang sedikit, gelas C dengan takaran air yang banyak, dan gelas D dengan takaran air yang sedikit. Yang keempat, teteskan pewarna pada masing-masing gelas dengan takaran yang sama. Yang kelima, ambil sawi putih lalu potong bagian bawahnya. Yang keenam, letakkan sawi di dalam masing-masing gelas. Jadi, sawi itu dipotong bagian bawahnya. Hal ini bertujuan untuk membuka pori-pori pada sawi. Yang ketujuh, lalu diamkan sawi dan tunggu sawi selama 1 hari. Perubahan yang terjadi terhadap sawi putih selama 1 hari. Pada gelas A, terlihat seluruh bagian sawi putih mengalami perubahan warna yang sangat pekat menjadi warna hijau tua kehitaman dengan kuantitas air yang banyak. Pada gelas B, terlihat seluruh bagian sawi putih mengalami perubahan warna menjadi warna merah yang sangat pekat dengan kuantitas air yang sedikit. Pada gelas C, terlihat seluruh bagian sawi putih mengalami perubahan warna yaitu menjadi warna hijau yang sangat pekat dengan kuantitas air yang banyak. Pada gelas D, terlihat seluruh bagian sawi putih mengalami perubahan warna yang sangat pekat, yaitu menjadi warna kuning dengan kuantitas air yang sedikit. Dari percobaan yang saya lakukan selama 1 hari ini dapat dilihat bahwa pada gelas A, gelas B, gelas C, dan gelas D mengalami perubahan warna yang sangat pekat. Di mana hal ini dikarenakan pada saat kita memotong bagian bawah dari sawi, otomatis kita telah membuka pori-pori pada dalam sawi tersebut. Dan hati-hatikan juga bahwa pada dalam sawi ini terdapat jarum pengangkut yang mengangkut air yang berwarna ini sehingga dapat menyebar ke seluruh daun melalui celah-celah kecil dari pori-pori tersebut. Dan walaupun dengan kuantitas air yang berbeda maupun banyak ataupun dikit, tetap saja kepekatan warnanya sangat pekat. Dan dapat dilihat juga walaupun pada gelas A, gelas B, gelas C, dan gelas D memiliki kuantitas air yang berbeda, akan tetapi dalam
dalam sawit tetap dapat menyerap air yang berwarna dan mengakibatkan dalam sawit tersebut memiliki perubahan warna yang sangat ketat. Kesimpulannya adalah sawit putih memiliki zat pengangkut air yang dapat mengangkut air ke seluruh bagian dari sawit putih. Nah, dapat dibuktikan juga pada percobaan ini bahwa sawit putih memiliki tingkat kapilaritas air yang tinggi, di mana kapilaritas air itu sendiri dapat diartikan sebagai peristiwa penyerapan air melalui celah-celah sempit ataupun celah-celah kecil. Jadi pada saat melakukan eksperimen itu ada perubahan yang terjadi pada proses eksperimen. Nah, ini sudah jelas di proyektor bahwa ada gelas A, gelas B, dan C. Berarti ada perubahan, ya kan? Ada perubahan. Namanya menguji coba itu berarti ada perubahan yang kita dapatkan. Jadi tadi sudah dijelaskan, memang dalam bentuk lisan, tetapi semuanya ada ya, mulai dari judul dia sampaikan, tujuannya dia sampaikan, kemudian langkah-langkahnya, hasil, kemudian kesimpulan. Jadi saya berharap nanti kalian bisa membuat eksperimen atau percobaan itu, Anda juga bisa menjelaskan seperti itu. Jadi silakan cari tahu penyebabnya, mengapa dan bagaimana bisa terjadi. Ya, ketika Anda sudah melakukan, jadi di dalam pikiran kalian itu seharusnya sudah ada alasan bahwa mengapa dan bagaimana. Ya, yang kedua saya akan memberikan sebuah contoh satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria dari kelas 2 dan melakukan percobaan cara sabun. Saat kita mencuci piring, lemak yang menempel akan larut bersama sabun dengan bantuan air. Maka dari itu, tujuan dilakukan percobaan ini adalah untuk membuktikan bahwa minyak dapat ditarik atau dihilangkan dengan sabun. Alat dan bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Pertama, gelas atau wadah berisi air, sabun cair, minyak, dan 1 sendok. Langkah-langkah untuk melakukan percobaan. Pertama, tuangkan 1 sendok minyak goreng ke dalam gelas berisi air. Nah, terlihat minyak tersebut tidak dapat menyatu dengan air. Kemudian, masukkan juga 1 sendok sabun cair ke dalam wadah berisi air dan minyak tadi. Sabun dalam bentuk media air akan melarutkan lemak atau minyak. Kerja sabun itu didasari oleh daya tarik antara molekul kotoran atau lemak, sabun, dan air. Air atau H2O bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi tekanan 1 bar dan suhu 0 derajat Celcius. Selanjutnya, kita aduk hingga merata. Karena adanya daya tarik menarik itulah, lemak atau minyak dapat larut dengan sabun dalam media air. Gaya tarik antara dua molekul polar atau gaya tarik dipol-dipol menyebabkan larutan polar larut dalam larutan polar. Molekul polar memiliki dipol yang permanen, sehingga menginduksi awan elektron non-polar sehingga terbentuk dipol terinduksi. Maka larutan non-polar dapat larut dalam mencerat. Hasil yang telah saya dapatkan dari percobaan ini sudah terbukti bahwa sabun yang dicampur dengan air dapat menyerap minyak, sehingga saat air yang dicampur dengan minyak dan ditambahkan dengan cairan sabun, minyak akan larut dan yang tersisa hanya air sabun. Dapat saya simpulkan bahwa kita dapat menghilangkan lemak dan minyak pada satu benda termasuk air dengan cara menambahkan sedikit cairan sabun pada lemak tersebut. Air dapat menyatu dengan minyak karena molekul sabun akan mengikat air dan juga mengikat minyak, sehingga setelah diaduk, air dan minyak dapat terikat dan tadi cara sabun mencari minyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah jelas? Jelas. Contoh kedua sudah bisa memberikan kalian gambaran terkait dengan
dan hasil itu harus sedetail-detailnya. Jadi silakan nanti ketika kalian sudah lakukan eksperimen, ya cari-cari kira-kira apa penyebabnya dan kenapa bisa seperti itu. Istilahnya begini ya, pertanyaannya mengapa dan bagaimana bisa itu terjadi. Itu harus kalian jawab itu, dan itu akan ada pada hasil nantinya. Ya, dan kita akan tahu setelah kalian melakukan percobaan. Nah, setelah kalian melihat tayangan tadi, kalian akan menentukan proyek yang kalian akan lakukan. Ya, jadi ada 7 judul teks laporan percobaan yang disajikan. Tinggal kalian pilih saja. Paham ya? Ada kapilaritas air, mengubah air berwarna menjadi jernih ketika gunung meletus, hujan pelangi, kertas tidak bisa terbakar, membuat magnet dari batu baterai yang membuat retak buku ada. Nah, dari ke-7 topik ini silakan Anda pilih salah satunya saja. Nah, sekarang saya melihat kalian sudah duduk bersama dengan kelompok kalian. Sudah ada 1, 2, 3, 5, 7 kelompok ya? Banyak juga ya. Nah, setelah kelompok sudah terbentuk, sudah ada temannya, sudah memilih topik yang akan kalian lakukan, saatnya melakukan percobaan. Sekarang saya minta kalian siapkan 3 meja di depan. 3 meja di sini, kemudian nanti masing-masing kelompok ke depan melakukan percobaan. Siapa yang ingin memulai? Untuk 1, mana nomor 1? Saya persilakan untuk kelompok 1 melakukan percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan percobaan atau eksperimen yang berjudul kapilaritas air. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Sasari. Perkenalkan, nama saya Sandi Julia. Perkenalkan, nama saya Elsa Jessica. Perkenalkan, nama saya Dino Mahendra. Perkenalkan, nama saya Andika Agus Kurniawan. Jadi kita lanjut ke eksperimen kita. Jadi di sini yang pertama ada alat bahan. Alatnya yaitu ada sendok, ada 3 gelas, dan bahannya ada tisu, air, dan pewarna. Di sini kami menggunakan 2 warna yaitu warna hijau dan merah. Jadi langkah-langkah selanjutnya yaitu langkah yang pertama, tuangkan air ke gelas sebelah kiri dan sebelah kanan masing-masing setengah. Langkah yang kedua yaitu tuangkan pewarna merah di sebelah kanan dan tuangkan pewarna hijau di sebelah kiri. Langkah ketiga yaitu aduk campuran warna tersebut. Langkah keempat, lipat tisu dan masukkan ke gelas sebelah kanan dan sebelah kiri berhubung dengan gelas yang kosong. Baik, jadi setelah ini kita tunggu 10-15 menit agar airnya mengalir ke gelas yang kosong. Jadi tujuan dari percobaan kami yaitu hanya untuk membuktikan bahwa air dapat meresap ke dalam celah-celah yang kecil. Dan hasil percobaan kami yaitu kapilaritas air adalah meresapnya air melalui celah-celah kecil namun dengan tetap mempertimbangkan sifat air. Di sini terjadi
rendah. Maka saat tinggi telah sama, dua kelas tidak ada lagi perpindahan air di sana. Sekian percobaan atau eksperimen dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, itulah tadi hasil percobaan dari kelompok 1. Jadi sudah melakukan percobaan dan sekarang kelompok 1 akan lanjut menulis hasil dari percobaannya. Jadi setiap kelompok yang sudah tampil melakukan praktik percobaannya maka langsung menulis hasilnya. Ya, jadi hasilnya itu akan ditulis di LKPD yang sudah ada. Ini namanya lomba kerja peserta didik. Kita lanjut ke kelompok yang selanjutnya, kelompok 2. Kelompok 1 boleh. Kalian sudah melakukan percobaan, nah selanjutnya kalian akan tulis hasil di sini. Nah, ini di atas sebelumnya. Kemudian kalian silakan tulis tujuan sesuai dengan struktur yang ditentukan. Isi di sini. Nah ini, kenapa ada 2? Misalkan tulisannya besar berarti pasti harus tulisan bukan baru tulis di sini 2 ya. Ini di salah satunya saja. Untuk yang kelompok yang lain, kita lanjut ke kelompok yang 2 melakukan eksperimennya atau percobaan. Jadi yang lainnya mohon untuk diam dan perhatikan baik-baik percobaan dari kelompok 2. Oke, dengan ini saya persilakan ke kelompok 2 menyampaikan melakukan percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sugiyato. Saya Riki Virgo. Dan saya Chandra Mahendra. Dan saya Rina Sarasiwa. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan bereksperimen membuat magnet dari batu baterai. Pertama-tama kami akan menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada baterai. Yang kedua ada paku. Yang ketiga kawat. Dan yang keempat ada jarum. Pertama-tama kita lilitkan kawan pada paku besar sebanyak 10 kali. Yang kedua, tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung yang lainnya ke kutub negatif pada baterai. Selanjutnya, dekatkan atau tempelkan paku yang sudah dililit dengan kawat pada jarum. Jadi sekian eksperimen dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi penampilan percobaan dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Jadi kalian sudah melakukan percobaan. Nah sekarang kalian silakan tulis hasilnya di sini. Jadi ini videonya. Jadi silakan tulis hasil percobaan. Kemudian tinggal kalian di sini tulis tujuan ya, tujuan langkah-langkah dan sampai pada kesimpulan. Pokoknya kamu atur baik-baik. Misalkan kamu melangkai satu baris tidak apa-apa supaya agak rapi ya. Nah, ini untuk tulisan yang misalkan besar. Baiklah anak sekalian, tadi kelompok 2 sudah tampil dan saya sudah berikan LKPD juga untuk melaksanakan mengerjakan hasil laporan percobaannya. Kemudian kita lanjut ke kelompok 3 untuk melaksanakan percobaannya. Judulnya apa? Hujan pelangi. Jadi selanjutnya yang ketiga ini adalah hujan pelangi. Jadi
ketika mereka tampil, saya berharap semuanya diam dan mencermati dengan baik. Baiklah, kita akan saksikan percobaan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandi Agulia. Perkenalkan, nama saya Cinta Krisdulanti. Perkenalkan, nama saya Dimas Hadi Prayoga. Perkenalkan, nama saya Hadi Wardani. Perkenalkan, nama saya Farman Doni. Di sini kami akan bereksperimen tentang hujan kami. Tujuannya agar kita lebih kreatif dan bisa berinovasi dalam hal kreativitas. Alat dan bahan: gelas, sendok, minyak, air, dan warna makanan. Langkah pertama, siapkan 2 wadah atau gelas yang berisi minyak dan air. Langkah kedua, siapkan pewarna. Langkah ketiga, masukkan pewarna ke dalam minyak. Di sini saya akan Langkah keempat, dan kemudian warna yang dimasukkan ke dalam minyak diaduk. Dan setelah itu minyak yang sudah dicampurkan pewarna dimasukkan ke dalam air. kimia Kenapa sih Cok? Kini minyak yang dicampur warna dimasukkan ke dalam air akan menyerupai hujan pelangi. Mungkin itu saja eksperimen dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian sudah diberikan percobaan. Nah, selanjutnya kalian akan menulis jawaban kalian di sini. Ini dulu ya. Kemudian nanti dia tulis kemudian bagaimana caranya mengulangi nah ini ketika orang besar Selanjutnya yaitu kelompok 4 ya, kelompok percobaan. Kelompok percobaan judulnya apa? Kertas yang tidak bisa dibakar. Jadi mohon perhatiannya untuk diperhatikan dengan baik-baik. Baik, dengan ini saya persilakan kelompok 2 untuk melakukan percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Michelle Grace. Perkenalkan nama saya Siti Nurul. Perkenalkan nama saya Lesti Mangatita. Perkenalkan nama saya Mubele. Perkenalkan nama saya Fadil Abdul Sohilen. Kami di sini akan bereksperimen serta setirai bisa terbakar. Tujuannya adalah agar kita menjadi kreativitas dan lebih bisa berinovasi dalam hal berkreativitas. Alat dan bahannya. Alatnya piring, lilin, piring, korek, gelas, kertas. Langkah pertama, bakar lilin menggunakan korek. Lilin kertas ke gelas. Lalu coba bakar kertas dan lihat hasilnya. Hasilnya kini kertas yang dibakar di atas api tidak bisa terbakar karena dilasi dengan gelas. Sekian eksperimen dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi percobaan dari kelompok 3 ya? 4. Oke, itulah tadi percobaan dari kelompok 4 terkait dengan kertas yang tidak terbakar. Tepuk tangan untuk kelompok 4 dulu. Setelah kalian melakukan percobaan, sekarang kalian akan lanjut menulis hasil percobaan kalian di lembar kerja peserta didik atau yang di KPD. Silakan tulis judulnya di sini ya, kemudian tujuan dan alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, hasil dan kesimpulan. Tinggal kalian atur saja, mau langkah satu baris, satu tulis, tujuan, kemudian langkah-langkah. Tulisannya rapi. Ini untuk yang misalkan tulisannya besar, yang misalkan tulisan kecil boleh diisi satu. Selanjutnya yaitu kelompok 5 yang akan melakukan percobaannya. Jadi dengan ini saya persilakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Tiara Putri Sakawati. Perkenalkan nama saya Indriana. Perkenalkan nama saya Sadri Briandi. Perkenalkan nama saya Siti Supriyanti. Di sini kita akan mengeksperimen dengan judul mengubah air yang berwarna menjadi jernih. Baik teman-teman, langsung saja kita lanjut ke percobaan eksperimen. Alat dan bahan. Yang pertama adalah ada soda atau Fanta. Yang kedua ada Baiklin atau Proklin. Yang ketiga bahannya ada wadah kopes. Langkah-langkah yaitu tuangkan air yang berwarna ke dalam wadah. Kemudian tuangkan air Proklin atau Baiklin ke dalam air yang berwarna. Hasil percobaan kali ini berhasil. Soda dalam Fanta merah akan mengalami perubahan karena kandungan dalam umur. Demikian penyampaian eksperimen dari
dari kelompok 5. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi penampilan dari kelompok 5. Ayo berikan tepuk tangan yang meriah. Kalian sudah melakukan percobaan dan sekarang aku minta kamu tulis hasilnya di sini di angka ini. Ini namanya yang berikutnya peserta didik. Silakan di sini hasilnya, kemudian kedua, kemudian saat dan paham langkah-langkah ditulis Kali ini untuk tulisannya besar, kemudian kalau tulisan Anda kecil berarti taruh di sini. Silakan pilih saja. Yang lupa nama kelompok dan kelas anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ayusa Putri. Perkenalkan, nama saya Febrian Pratama. Perkenalkan, nama saya Sobat Kusuma. Perkenalkan, nama saya Agus Dawal. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan eksperimen kami yang berjudul Gunung Meletus. Dengan tujuan meningkatkan kreativitas dan keterampilan kita. Bahan-bahan ada lampas, selotip, cuka, botol bekas, kertas minyak, warna makanan, dan soda kue. Langkah-langkah: buatlah replika gunung menggunakan kertas minyak. 2. Buatlah cairan dengan menggunakan cuka dan pewarna makanan merah. 4. Masukkan soda kue ke dalam botol bekas. 5. Tutup botol dengan replika gunung. Tuang cairan yang tadi dibuat ke atas replika gunung dan lihat reaksinya. Hasil percobaan. Jadi yang terjadi, buih yang sangat banyak hingga keluar dari ujung lubang mirip seperti magma gunung api. Semakin banyak cuka dan soda kue yang diberikan, maka akan semakin banyak pula buih yang dihasilkan. Reaksi antara cuka dan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida yang menyebabkan timbulnya buih yang sangat banyak. Sekian presentasi eksperimen dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 6 ya. 6. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 7. Karena kalian sudah melakukan percobaan, saya minta kalian untuk menuliskan hasilnya. Jadi hasilnya itu kalian tulis mulai dari sini kemudian tujuan, selanjutnya langkah-langkah. Nah, jika Anda merasa Anda boleh melewati batas maka lewati dengan masalah. Ini bisa
dengan judulnya apa tadi? Rujukan yang ada di letaknya bubuk lada. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lihat penampilan dari kelompok 7. Silakan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Hasan. Perkenalkan, nama saya Firdawan. Perkenalkan nama saya Firdawan. Perkenalkan nama saya Rodi. Dan perkenalkan, nama saya Rizwagil. Di sini kami akan membuat eksperimen yang berjudul letaknya bubuk lada. Tujuannya untuk mengetahui mengapa bubuk lada atau bubuk merica menjauhi sabun. Alat dan bahan. Yang pertama ada piring plastik. Yang kedua ada botol berisi air. Yang ketiga sabun cair. Yang keempat merica bubuk atau lada bubuk. Langkah-langkahnya. Pertama-tama siapkan wadah yang akan digunakan. Isi dengan air secukupnya. Setelah itu masukkan merica bubuk ke dalam wadah. Percobaan pertama, kita akan memasukkan jari tanpa sabun terlebih dahulu. Dan merica akan menempel pada jari. Pada percobaan kedua, kita akan menggunakan sabun cair. Pertama, celupkan jari telunjuk pada sabun cair. Celupkan tangan pada permukaan merica. Hasil percobaan. Kita dapat membuktikan bahwa kalau tangan kita diolesi dengan sabun, maka merica akan menjauh, tidak mendapat permukaan sabun yang ada pada tangan kita. Pembahasan. Pada percobaan ini telah terjadi tegangan permukaan zat cair yang menyebabkan merica menjauhi sabun. Merica menjauhi sabun karena sabun cair sedang menuju di permukaan air. Sadar dari akan bubuk merica menjauhi sabun, tegangan permukaan zat cair adalah penggulungan zat cair untuk menegang hingga permukaan ditutupi oleh satu lapisan elastik. Simpulan. Dari hasil percobaan ini disimpulkan bahwa tegangan permukaan zat cair karena faktor gaya kohesi antara molekul air, suhu dan zat terlarut. Sekian dari kami kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan tepuk tangan untuk tepuk tangan yang meriah tuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 10. Silakan duduk ke tempatnya.
KPD yang saya bagikan tadi itu silakan dikerjakan, ya. Jadi waktu pengerjaannya itu 40 menit. Paham? Jadi batas pengerjaannya 40 menit. Silakan dikerjakan. Duh, ada telepon pula. Bagaimana? Sudah sampai di bulan. Ini masalah yang biasakan menggunakan ini harusnya tadi coba hasil baru di bawahnya supaya lebih rapi. Tulis baru di bawahnya lebih rapi. Tidak langsung dibuat. Nah, ini kan beda. Jadi agak sendiri itu. Terlalu besar. Ini kenapa judulnya bukan kenapa kamu menggunakan besar semua di sini? Kenapa bukan awalnya saja? Ini yang kecil baru kamu di bawah ini. Jadi di sini supaya antisipasi bisa sama kalau tidak bisa termasuk di bawah di bawahnya. Berarti yang dua Masalahnya kalau ini diperbaiki tidak usah orang tulis di atas saya jujur ditulis kemudian kalau menulis itu yang awalnya saja ini yang besar
Cepat sudah. Di sini. Masa judul kamu M-nya besar kecil. Harusnya toh kalau judul itu tulis yang besar di sini semua. Maksudnya awalannya yang tulis M-nya harus besar, A-nya harus besar. Masa disingkat? Dan orang menjadi jernih. Nah ini kan di sini hanya tulis tujuan saja. Alat dan bahan. Tulis 1, 2, 3, 4. Misalkan 1, langkah-langkah apa semuanya ada percobaan. Masa ada pertama, tulis saja 1, 2, 3. Saya kira itu berapa? 1, 2, 3 masa ada pertama-tama. Yang kedua kalau begitu mana? Hanya pertama-tama saja, tidak ada lagi kedua yang ketiga. Bagaimana? Kenapa hanya ada pertama-tama? Tulis 1, 2, 3, 4, 5. Kamu tadi sampaikan banyak itu. Ambil saja. Langkah-langkah itu 1, 4, 5. Karena kalau di awal sudah masuk saya kira sebelumnya tadi begitu ya, contoh yang di atas itu bikin yang baru Baik anak-anak sekalian, jadi waktu yang saya sudah berikan itu 40 menit. Karena sudah habis. Dan kelompok yang sudah selesai, kelompok 1 sudah selesai ya? Kelompok 2 sudah selesai? Sementara? Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4 sudah? 5 sudah? Sudah diperbaiki? Tadi yang saya minta untuk diperbaiki. Kelompok 5, 6 diperbaiki. 7. Oke, silakan. Kemudian yang sudah selesai silakan difoto, kemudian kirim di baterai. Jadi saya sudah kasih ini sebelumnya, tinggal kalian foto dulu, baru kirim ke sini. Nomor 1 sudah kirim. Kemudian silakan kalian saling berubah di sini. Silakan masuk di link yang saya sudah bagikan di grup itu. Jadi ini namanya aplikasi Padlet. Jadi tempat kalian mengirim tugas kalian. Nah, sembari mengirim, kelompok 1 sudah mengirim. Jadi saya meminta kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Jadi hasil laporan percobaan yang sudah ditulis itu yang secara utuh, ya, mulai dari judul sampai kesimpulan itu silakan untuk presentasikan. Nah, setelah mereka nanti presentasi, kelompok yang lain itu berhak untuk memberikan pertanyaan, masukan dan segala macam. Dan itu tiap-tiap kelompok nanti saya tunjuk untuk memberikan tanggapan. Ketika itu pertanyaan, maka kelompok 1 berhak untuk memberikan jawaban. Ketika itu sebuah masukan, kelompok 1 juga disilakan untuk memberikan tanggapan balik, atau boleh saja bahwa sudah menerima tanggapan itu merupakan sebuah masukan untuk perbaikan ke depan. Jadi ingat baik-baik, kalau ada temannya yang presentasi, berarti
yang lain mendengarkan dengan cermat. Setelah itu memberikan sebuah tanggapan. Paham ya? Jangan berhenti ditunjuk baru ditanyakan sampai ditanyakan. Kalian sudah melihat tadi percobaannya. Ya silakan langsung ditanyakan ke inti permasalahan. Dan masing-masing kelompok harus bertanya. Paham? Atau memberikan masukan. Jadi siap-siap ya. Oke? Baik, kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan atau eksperimen dari kelompok 1. Jadi kami dari kelompok 1 kelas 9B yang beranggota Dewi Sasari, Selvi Cicilia, Elsa Jessica, Andika Agus Kurniawan, dan Nino Mahendra. Jadi judul percobaan kami yaitu kapilaritas air yang bertujuan percobaan ini hanya untuk membuktikan bahwa air dapat meresap ke dalam celah-celah yang kecil. Alat dan bahannya yaitu sendok, gelas, tisu air pewarna merah dan hijau. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tuangkan air ke gelas sebelah kiri dan sebelah kanan ke gelas yang kosong. Yang kedua, tuangkan pewarna ke gelas yang sudah diberi air tersebut. Yang ketiga, aduk pewarna tersebut hingga rata. Yang keempat, lipat tisu dan celupkan tisu ke dalam air yang sudah diberi pewarna ke gelas yang kosong. Yang kelima, tunggu hingga 10-15 menit agar air berwarna mengalir ke tempat yang kosong. Jadi hasil percobaannya yaitu terjadi kapilaritas air. Kapilaritas air adalah meresapnya air melalui celah-celah kecil namun dengan tetap mempertimbangkan sifat air. Terjadi kapilaritas air melalui tisu dan sehingga air bisa berpindah ke gelas yang kosong. Hal ini sama dengan prinsip air mengalir ke tempat yang rendah. Maka saat tinggi telah sama pada kedua gelas, tidak ada lagi perpindahan air di sana. Kesimpulan kami yaitu kita bisa mengetahui bahwa air bisa mengalir melewati celah-celah kecil dari tisu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1 terkait dengan percobaannya yaitu kapilaritas air. Jadi kelompok yang lain silakan memberikan komentar. Kelompok 1, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baiklah. Jadi mohon perhatiannya untuk anak-anak sekalian, kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan hasil percobaan yang sudah buat. Nah sekarang kalian persiapkan diri untuk memberikan komentar terhadap kelompok 1. Jadi tiap kelompok masing-masing satu orang memberikan komentar kepada jadi kelompok 1, 2 sampai 7 itu satu orang perwakilan mengomentari kelompok 1. Nah kemudian yang tidak dapat bagian untuk mengomentari berarti silakan mengomentari di sini. Itu komentar itu boleh berupa pujian atau saran. Kalau secara langsung begini boleh langsung menunjukkan sebuah pertanyaan. Oke? Saya mulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok 2. Mana kelompok 2? Silakan. Kelompok 2 silakan memberikan komentar. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kelompok 2, saya ingin mengajukan pertanyaan. Kenapa tisu bisa menyerap air tersebut? Itu saja, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Kenapa air bisa mengalir melewati tisu? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini akan bertanya,
menyerap air, sedangkan tisu itu termasuk benda yang sangat tipis dan tidak ada celah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya mengenai eksperimen kelompok 1. Bagaimana tisu dapat menyerap air yang berwarna sehingga dapat mengalir ke wadah yang kosong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kenapa dan mengapa air berwarna bisa menyerap ke atas? Itulah dari saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok sebelumnya. Dikarenakan pertanyaan dari kelompok 2 sampai kelompok 7 itu hampir sama, di sini saya akan menjawabnya dengan satu jawaban yang sama, yaitu kenapa tisu bisa menyerap air? Dikarenakan tisu mempunyai pori-pori yang banyak sehingga tisu bisa menyerap air dalam keadaan sangat cepat. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Jadi pernyataan dari kelompok 1 bahwa kelompok yang bertanya itu tujuannya sama. Jadi kelompok 1 menjawab, 1 kali menjawab, semua pertanyaan itu bisa terselesaikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah sekarang selanjutnya kelompok 2, silakan presentasikan hasil kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan dari tes percobaan kami. Pertama, kami menggunakan kelompok Danang Layuga, Teknik Buku, Ruslan Solajiwa, dan Jurnal Biaton. Judul dari eksperimen kami adalah membuat magnet dari batu baterai. Tujuan percobaan membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Proses ini disebut juga dengan pembuatan magnet secara elektromagnetik. Alat dan bahan: batu baterai, kawat, paku, dan jarum. Langkah-langkah percobaan: 1. Lilitkan kawat pada paku sebanyak 10 kali. 2. Tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung kawat lainnya ke kutub negatif pada baterai. 3. Dekatkan atau tempelkan paku yang sudah dililit dengan kawat pada jarum. Hasil percobaan: jarum yang didekatkan pada paku yang sudah dililit dengan kawat dan dialiri listrik dapat menempel pada paku. Kesimpulannya, dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lilitan maka sifat magnet pada paku semakin kuat sehingga semakin banyak jarum yang menempel. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau tadi penampilan dari kelompok 2 ya, kita ulang. Silakan kelompok 3. Langsung. Jadi persiapkan saja pertanyaannya untuk siapa kelompok yang akan nanti tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan eksperimen tentang hujan pelangi. Dari kelompok 3, anggota kelompok 1 Dimas Adi Prayoga, 2 Fadil Antoni, 3 Hergi Wardani, 4 Junita Fitriwanti, 5 Nadia Aprilia. Tujuan agar kita lebih kreatif dan bisa berinovasi dalam kreativitas. Alat dan bahan: gelas, sendok, minyak, air, dan pewarna makanan. Langkah pertama, siapkan 2 wadah atau gelas yang berisi minyak dan air. 2. Siapkan warna. 3. Masukkan warna ke dalam minyak. 4. Dan kemudian warna yang dimasukkan ke dalam minyak diaduk. 5. Dan setelah itu minyak yang sudah dicampur warna dimasukkan ke dalam air. Hasil: ini minyak yang dicampurkan warna dimasukkan ke dalam air akan menyerupai hujan pelangi. Kesimpulan: dengan membuat eksperimen ini kita dapat pengetahuan apabila minyak dicampurkan warna
tercampur dalam air, maka dari itu yang lurus ke dalam air adalah warnanya dan menyerupai hujan pelangi. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan lanjut kelompok 4. Assalamualaikum
meningkatkan kreativitas, pembelajaran, dan keterampilan. Bahan-bahan nampan, selotip, cuka, botol bekas, kertas minyak, pewarna makanan, dan soda kue. Langkah-langkah: buatlah replika gunung menggunakan kertas minyak. Buatlah cairan dengan menggunakan cuka dan pewarna makanan merah. Masukkan soda kue ke dalam botol bekas. Tutup botol dengan replika gunung. Tuang cairan yang tadi dibuat ke atas replika gunung dan lihat reaksinya. Hasil percobaan: buih yang sangat banyak juga keluar dari ujung lubang, mirip seperti magma gunung berapi. Semakin banyak cuka dan soda kue yang diberikan, maka akan semakin banyak pula buih-buih yang dihasilkan. Reaksi antara cuka dan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida yang menyebabkan timbulnya buih yang sangat banyak. Kesimpulan: fenomena letusan gunung berapi karena adanya tekanan gas dari permukaan bumi yang kuat hingga mendorong gunung keluar. Sekian presentasi dari kelompok saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil letak pada dari kelompok. Yang pertama, anggota kelompok yang pertama Santi Irawan, yang kedua Ibesan, yang ketiga Alfian Dawan, yang keempat Roji, yang kelima Andes Wakil. Tujuan percobaan letak pada untuk mengetahui bubuk merica menjauhi sabun. Alat dan bahan: yang pertama piring, yang kedua botol berisi air, yang ketiga sabun cair, yang keempat merica bubuk. Langkah-langkah: pertama-tama siapkan wadah yang akan digunakan, isi dengan air secukupnya. Setelah itu masukkan merica bubuk ke dalam hingga menutupi permukaan air. Percobaan pertama, kita akan memasukkan jari tanpa sabun terlebih dahulu. Pada percobaan kedua, kita akan menggunakan sabun cair pertama. Celupkan jari telunjuk pada sabun cair, celupkan tangan pada permukaan meja. Hasil percobaan: kita dapat membuktikan bahwa tangan kita diolesi dengan sabun, maka merica akan tidak mendekati permukaan sabun yang ada di tangan kita. Bahasa: pada percobaan telah terjadi tegangan permukaan gas cair yang menyebabkan merica menjauhi sabun. Bubuk merica menyebar menjauhi sabun karena sabun cair sedang menuju di permukaan air. Sadar dari akan pendorong bubuk merica menjauhi sabun. Tegangan permukaan gas cair adalah penggulungan gas cair untuk menekan hingga permukaan bubuk oleh sabun merica. Kesimpulan dari hasil percobaan ini disimpulkan bahwa tegangan permukaan gas cair karena faktor gaya kohesi antara waktu dipenuhi air dulu dan gas terlarut. Itulah hasil percobaan dari kelompok 7. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita saling mengomentari terkait dengan penampilan dari teman-teman kalian. Tadi penampilan dari kelompok 2, coba kelompok 3 dan 5 berikan komentar. Mana kelompok 3? Silakan, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Kenapa ada magnet dari kawat dan baterai saat disatukan? Sekian dan terima kasih. Oke, perusahaan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 5, silakan berikan pertanyaan ke kelompok 2. Oke. Terima kasih atas kesempatan
kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya kepada kelompok 2. Kenapa bisa batu baterai menjadi magnet? Sekian, terima kasih. Oke, masih ada? Lima ya? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengomentari kelompok 2. Mengapa batu baterai bisa menjadi magnet? Sekian, terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin mengomentari eksperimen yang dilakukan oleh kelompok 2. Mengapa kawat yang dililitkan ke paku dan ditempelkan ke batu baterai sehingga menimbulkan efek magnetik. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, lanjut. Masih ada? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengomentari eksperimen dari kelompok 2. Jadi pertanyaan saya yaitu magnet yang terbuat dari baterai apakah bisa mengangkat benda yang lebih berat dari jarum? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan bertanya kepada kelompok 2. Kenapa dan mengapa batu baterai bisa menjadi magnet? Sekian dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah bertanya. Silakan kelompok 2 dijawab pertanyaan teman-temannya. Silakan. Jadi saya tadi mendengar ada 2 pertanyaan yang berbeda dari 6 kelompok. Silakan kelompok 2. Mana kelompok 2? Silakan dijawab pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, 4, 5, 6, dan 7. Mengapa baterai bisa menghasilkan magnet? Karena baterai memiliki energi listrik yang bisa menarik benda. Dan saya akan melanjutkan pertanyaan dari kelompok 1. Apakah magnet dari baterai bisa mengangkat benda yang lebih berat dari jarum? Semakin banyak liritan maka sifat magnet pada paku akan semakin kuat. Sekian, terima kasih. Kelompok 2, berikan tepuk tangan yang meriah. Kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok 3 yang mana? Oke, untuk pertanyaan kelompok 3, siapa yang lebih awal memberikan pertanyaan? Yang mana? Silakan, kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Desa. Tentunya saya di sini bertanya kepada kelompok 3. Kenapa bisa berubah warna? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pertanyaan kepada kelompok 3. Apakah harus hujan pelangi menggunakan minyak? Sekian, terima kasih. Oke, lanjut. Siapa lagi? Masih ada? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kenapa minyak bisa tercampur pada air? Itu saja, sekian, terima kasih. Oke, lanjut. Kelompok 5. Kelompok 1 dulu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya mengenai eksperimen dari kelompok 3. Kenapa pewarna makanan bisa tercampur pada minyak? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Di sini saya akan bertanya untuk kelompok 3. Mengapa minyak tidak bisa tercampur dengan air dan mengapa terjadi hujan pelangi? Apakah ada pertanyaan yang sama? Nggak ada? Berarti Anda harus menjawab semua. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. kelompok 5. Jadi saya akan menjawab kelompok pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa minyak bisa tercampur dengan air? Umumnya minyak tidak bisa tercampur dengan air, yang bisa hanya
adalah warna. Ini saya juga akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kenapa pewarna makanan bisa tercampur dengan minyak? Karena sama-sama benda cair. Ini saya juga akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kenapa harus menggunakan minyak? Karena apabila tidak menggunakan minyak, warna akan menjadi satu warna dan tidak menyerupai pelangi. Dan saya juga akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Kenapa bisa berubah warna? Karena berubah warna. Mungkin itu saja. Sekian luar biasa. Kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Ya, banyak sekali pertanyaan yang masuk dan sudah bisa dijawab. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang untuk kelompok 4, ada yang ingin bertanya untuk kelompok 4? Nah, silakan kelompok 3. Kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Mengapa kertas tidak bisa terbakar? Sekian, terima kasih. Oke, ada lagi? Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya pada kelompok 4. Mengapa kertas yang ditempelkan ke sebuah gelas tidak bisa dibakar? Padahal kertas itu benda yang mudah terbakar. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, ada lagi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mengapa kertas tidak? Di sini saya akan bertanya. Mengapa kertas tidak bisa terbakar? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan beri pertanyaan kepada kelompok 4. Kenapa kertas tidak bisa terbakar? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, tidak ada pertanyaan? Masih ada. Silakan kelompok 7. Dari saya, kenapa kertas tidak bisa terbakar? Baik, terima kasih. Silakan kelompok 2 dijawab pertanyaan dari kelompok 3. Gak apa-apa, silakan langsung menjawab. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok bisa saja. Kertas tidak bisa terbakar dikarenakan adanya penghambat yang membuat kertas tidak terbakar, hanya membuat kertas hitam pada kertas. Hal tersebut dikarenakan gelas memiliki senyawa hidrokel yang membuat pembakaran pada kertas terhambat. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sekarang untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya ke kelompok 5? Saya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Mengapa air bisa menjadi jernih saat dicampur dengan klorofil atau pemutih? Sekian, terima kasih. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan bertanya ke kelompok 5. Kenapa warna dicampur profil bisa berubah warna? Sekian, terima kasih. Oke, ada lagi? Kelompok 2, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya ke kelompok 5. Bagaimana airnya bisa berubah? Sekian dan terima kasih. Oke, silakan kelompok 5 dijawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman mulai dari kelompok 1 sampai semuanya. Karena pertanyaan hampir sama semua, jadi di sini saya akan menjawab. Air mata berwarna dicampur dengan pemutih bisa berubah warna karena pemutih melepaskan molekul oksigen dalam proses yang disebut oksidisa. Molekul yang dilepas itu kemudian memecah ikatan kimia kromofor yang membuat cairan minuman bersoda menjadi jernih. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.
kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Mengapa soda dicampur dengan cuka bisa berubah menjadi soda atau bisa? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengomentari kelompok eksperimen dari kelompok. Jadi pertanyaannya, mengapa harus menggunakan cuka? Itu saja. Sekian. Ada Pak? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya ke kelompok 6. Kenapa soda yang diberi cuka dan berwarna bisa meletus? Sekian dari saya. Terima kasih. Kesempatan telah diberikan kepada saya mengomentari dari apa ya? Kenapa bisa terjadi vertikal gunung api dan dalam sumur? Terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk mengomentari mengapa harus menggunakan pewarna makanan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan bertanya kepada kelompok 6. Untuk apa penggunaan tepung soda pada vertikal gunung meletus? Terima kasih. Oke, berarti ada lagi ya. Nah, sekarang kelompok 6 silakan dijawab pertanyaan teman-teman. Siap-siap kelompok 7. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Karena dengan tercampurnya cuka dan soda dapat menimbulkan gas karbon dioksida sehingga menimbulkan buih-buih seperti magma lava. Apa penggunaan soda? Membuat lemah karbon sehingga berusaha keluar dari gunung berapi buatan tersebut. Jawaban nomor 3 dari kelompok 7. Bagaimana terjadinya replika gunung meletus? Buih-buih seperti magma ini terbentuk dari soda dan juga dicampurkan sehingga menimbulkan gas yang menimbulkan letusan buih yang sangat banyak. Mengapa harus cuka yang digunakan? Karena cuka adalah salah satu bahan yang dapat menimbulkan gas karbon dioksida. Dan pertanyaan terakhir, mengapa harus diberi warna? Supaya memiliki warna seperti lava magma. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak ada umpan balik ya. Oke, lanjut kelompok 7. Silakan kelompok 7 dicatat pertanyaan teman-temanmu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan ke kelompok 7. Mengapa lada saat terkena sabun bisa tidak lengket ke tangan dan lada menjadi pecah? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengomentari eksperimen kelompok 7. Mengapa harus menggunakan lada bubuk dan sabun sanglet? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada kelompok 7. Kenapa sabun bisa bertahan di lada? Sekian dan terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pada percobaan ini telah terjadinya tegangan permukaan zat cair yang menyebabkan merica menjauhi sabun bubuk. Merica menyebar menjauhi sabun karena sabun cair sedang memicu di permukaan air. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Kenapa harus menggunakan bubuk lada dan sabun?
Karena akan mendorong bubuk merica menjauhi sabun. Tegakkan permukaan zat cair adalah penyambungan zat cair untuk menegang hingga permukaan ditutupi oleh suatu lapisan elastik. Itulah jawaban dari kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian sudah presentasi, sudah saling mengomentari yang sudah presentasi tadi, kemudian sudah saling mengomentari juga di laman Padlet. Jadi luar biasa kalian bagi waktu hari ini. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran, seperti biasanya saya minta refleksi dari kalian. Dan silakan diisi refleksi ini. Jadi kita akan refleksikan pembelajaran kali ini. Jadi saya tidak perlu lagi beritahukan tata caranya ya. Sebelumnya kan sudah dilakukan. Jadi tulis nama dan kelas. Nah, lihat teman-teman aku Tulis nama dan kelas. Waktunya 5 menit saja. kita beli balik. Menyimpulkan pembelajaran kita hari ini terkait dengan menulis laporan hasil percobaan. Ada satu orang? Silakan. Menulis teks laporan hasil percobaan itu harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, jadi betul apa yang disampaikan oleh teman-teman dari bahwa membuat laporan hasil percobaan itu harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, ini strukturnya itu ada tujuan, judul dulu ya, bertujuan, alat dan langkah-langkah, kemudian hasil percobaan dan tujuan. Sedangkan kaidah kebahasaan itu lebih kepada tata cara penulisannya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, pembelajaran kita minggu depan kita akan belajar terkait dengan pidato. Oke, saya pikir itu saja. Jadi saya berharap kepada kalian belajar dengan baik di rumah supaya pembelajaran yang hari ini kita lakukan bisa bermakna bagi kalian. Itu saja ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya pikir itu saja.